Banyak akhir-akhir ini yang tiba-tiba itu ditinggal pasangannya pergi, entah dia pergi dari rumah atau hilang rasa. Jadi kalau suatu saat kita sekarang ganteng ataupun kita cantik, suatu saat 20 tahun atau 30 tahun itu kita sudah berubah. Banyak pasangan yang memang dia itu menjelaskan bosan atau enggak. Yang paling utama kalau menurut saya sih kembali ke diri, dia mencintai karena apa. Keluar ataupun lari dari pasangan itu kalau untuk spiritual sih ya seputaran spiritual itu ditutup gaib, ada juga yang dia memang dipelet, ada yang kena dia gendam, ada yang juga kena puter giling. Jadi beda-beda. Kirimkan Al-Fatihah pasangannya dan dalam waktu 1 bulan pasangannya itu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat jejak Kentala, salam rahayu. Salam rahayu. Jadi ini Kiseno, akhir-akhir ini saya sering bahkan di lingkungan paguyuban pun terjadi ya Ki. Jadi banyak akhir-akhir ini yang tiba-tiba itu ditinggal pasangannya pergi, entah dia pergi dari rumah atau hilang rasa gitu ya. Jadi kayaknya mulai memudar rasa cintanya. Terus ada juga beberapa yang depresi ya. Jadi beberapa anak paguyuban juga membawa teman-temannya ke sini karena depresi, mungkin karena ekonomi, ditinggal pasangan, atau mungkin karena bisnisnya yang terganggu gitu ya, yang terhambat. Nah, itu gimana kira-kira cara mengatasinya? Kan rata-rata memang yang datang ke Kiseno ini ya sembuh lah ya gitu. Jadi tapi kalau untuk orang awam kan nggak tahu nih Ki. Jadi langkah apa yang harus mereka lakukan? Yang paling utama buat teman-teman jejak Kentala itu kita mencintai seseorang, kita menyayangi seseorang itu jangan karena jasadnya. Karena apa jangan karena jasad? Karena jasad suatu saat itu bakal berubah. Dan jasad itu suatu saat bakal menua dan ada perubahan dalam diri. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mencintai atau menyayangi atau menikahi seseorang itu, ya karena yang pertama itu perintah dari Allah, yang keduanya itu menyayangi setulus hati gitu. Jadi jangan karena fisik, karena kalau fisik di sini pun kita nggak ada yang abadi. Jadi kalau suatu saat kita sekarang ganteng ataupun kita cantik, suatu saat 20 tahun atau 30 tahun itu kita sudah berubah. Dan di saat kita mati pun jasad ini akan menjadi bangkai dan busuk gitu. Jadi titik di sini banyak pasangan yang memang dia itu menjelaskan bosan atau enggak. Yang paling utama kalau menurut saya sih kembali ke diri, dia mencintai karena apa gitu. Yang keduanya itu menyayangi dan mencintai pasangan itu ya karena kasih sayang. Terus ingat akan perjalanan-perjalanan awal kita berjumpa atau awal kita ketemu. Terus kalau untuk teman-teman yang supaya nggak ditinggalin pasangan, saya mau kasih satu tips saja. Jadi cukup buat yang muslim ya, di setiap ambil wudhu baca Allahumma nur fi samawati wa ma fil ardh. Itu basuh, di saat membasuh muka baca itu aja terus. Itu untuk membuka aura dalam diri kita sendiri kayak gitu. Oke Ki, itu kan tadi biar tidak ditinggal pasangan ya. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien Kiseno yang mereka rata-rata menghubungi Kiseno atau datang ke sini, itu rata-rata pasangannya udah pergi dari rumah, terus ada yang sudah sama orang lain gitu ya. Itu gimana cara ngatasinnya Ki? Kalau kita ini kan ibaratnya bingung harus berbicara dengan siapa. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan supaya nggak ditinggalin pasangan sih yang paling utama itu karakter ya. Kita merubah. Jadi kita merubah dalam diri ini. Kenapa Allah itu menciptakan cermin? Jadi kita bercermin dulu gitu. Jadi kita bercermin, merubah hidup, menjadi lebih baik. Itu kalau secara lahiriahnya. Ya jadi itu tadi yang paling utama karakter terus dalam diri kita. Tapi ada juga di sini yang memang secara spiritual ya. Saya menjelaskan karena saya orang spiritual. Saya menjelaskan spiritual. Banyak juga di sini yang memang datang, ada juga ya menjadi keluhan di sini. Dia masih muda, masih umur 30 tahun tapi terlihat tua. Itu biasanya ada ditutup aura. Ditutup aura ini
ditutupi dengan aura-aura yang negatif ataupun dimasuki dengan hodam ataupun jin ke dalam dirinya. Jadi pasangan ini melihat dia itu seolah-olah itu dia udah tua gitu. Itu banyak. Ada yang sistem dia pelet, jadi dari pasangan kita itu kena pelet ataupun puter giling, jadi diputer giling. Jadi banyak faktor ya orang-orang yang datang ke sini itu keluar ataupun lari dari pasangan itu. Kalau untuk spiritual sih ya seputaran spiritual itu ditutup gaib. Ada juga yang dia memang dipelet, ada yang kena dia gendam, ada yang juga kena puter giling. Jadi beda-beda. Tapi ya insya Allah kalau misalkan tahap kita masih lebih tinggi dari dia, itu semuanya bisa diatasin gitu. Baik Ki, misalkan kita ingin mencari tahu nih pasangan kita kena pelet orang lain, itu ciri-cirinya gimana Ki? Perubahannya drastis. Kalau orang yang kena pelet itu perubahannya drastis dan dia lebih banyaknya itu sensitif. Jadi sensitif di sini dia bisa emosian ataupun dia nggak kontrol dirinya, atau dia yang biasanya keluar itu izin atau dia langsung keluar aja, kita larang nggak bisa, terus kita nasihatin dan dikasih tahu itu nggak bisa, itu udah ciri-ciri kena pelet. Jadi nggak bisa dikasih tahu karena orang yang kena pelet ini hampir sama seperti orang gila. Kita menasihati orang yang gila nggak mungkin akan dia paham karena udah gila. Nah pelet pun dibikin dia tergila-gila ataupun gila karena seseorang itu. Baik Ki, terus jika kita menemui pasangan kita sudah seperti ciri-ciri yang tadi Ki Seno sebutkan, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan? Yang paling utama sih kalau dia terkena secara gaib ya kita harus menemui orang-orang yang memahami tentang spiritual. Yang kedua yang bisa melunturkan gaib ini itu hanya yang sedarah. Yang sedarah di sini bisa dari orang tua, bisa dari keluarga. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan mengambil air terus membacakan ayat kursi atau surah An-Nas itu dibasuhkan ke mukanya saat dia lagi tidur. Ada lagi yang lebih ekstrim. Dengan cara apa? Dicuci mukakan dengan air got atau comberan. Karena air got ini kan kotoran. Gitu, kotoran dan berbagai macam kotoran di situ. Jadi diusapin aja. Itu insya Allah dia akan meluntur ataupun hilang. Itu harus sedarah Ki? Harus sedarah. Kalau nggak sedarah nggak bisa. Kalau misalkan dia sebatang kara gitu, jadi nggak punya orang tua lagi, udah nggak ada mungkin orang tuanya gitu, terus atau jadi anak tunggal juga, jadi nggak punya adik, nggak punya kakak, berarti solusinya apa? Ya dengan orang-orang yang memahami tentang spiritual tadi, yang pertama. Jadi kalau sama pasangannya sendiri gitu nggak bisa Ki? Kalau sama pasangan sendiri agak berat, karena yang nanti yang udah-udah kalau dengan pasangan sendiri itu akan menjadi ribut. Gitu. Kalau misalkan dengan pasangan sebenarnya bisa gitu, cuman pasangannya ini memahami tentang spiritual atau enggak. Ya solusinya satu, kita sakit secara medis, ya berobat itu harus ke dokter. Kalau kita berobat kemana-mana nggak akan sembuh karena nggak akan ketemu solusi. Nah kalau kita kena penyakit secara gaib ya berobat itu bisa ke orang-orang yang memahami tentang spiritual, bisa ke paranormal, bisa ke kiai, bisa juga minta doa dengan orang-orang yang memahami tentang ilmu gaib gitu. Tapi orang-orang yang benar-benar memahami ya, bukan yang oknum-oknum. Oke, itu kalau misalkan pasangannya tersebut masih bisa kita temui ya Ki. Terus bagaimana dengan pasangannya yang udah lari mungkin dengan pasangan yang lain gitu, dibawa kabur sama orang lain gitu misalnya? Jadi kalau kita berbicara spiritual sih ya nggak ada yang mustahil ya. Jadi gue ngalamin juga di sini waktu itu ada orang udah kabur hampir sekitar 2 bulan dengan pasangannya. Dan waktu itu gue ketemu sama dia benar-benar minta tolong. Akhirnya gue suruh puasa 1 minggu, dia mutih, suruh puasa, suruh mendoakan terus pasangannya, kirimkan Al-Fatihah pasangannya, dan dalam waktu 1 bulan pasangannya itu balik dan sampai saat ini balik. Jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu gaib itu di luar logika, di luar nalar, jadi sulit juga kalau untuk dijelaskan kayak gitu karena jenisnya gaib, jenisnya spiritual, jadi susah karena ilmunya untuk mempelajari spiritual pun kan kita nggak mempelajari secara ilmu
seperti kita mempelajari ilmu-ilmu ilmiah. Spiritual itu ya, mempelajari spiritual itu ya dengan cara tirakat, dengan cara puasa, dengan cara kita berdoa, berzikir, dan itu pun untuk mendapatkan hal-hal kayak gitu ya nggak bisa dijelaskan, Dar. Berarti memang harus minimal ya berdiskusi atau konsultasi dengan pakarnya ya Ki. Ya, Baik Ki. Terus untuk selanjutnya di sini juga saya sendiri sering melihat banyak pasien yang datang dibawa dengan keluarganya atau kerabatnya, adiknya, kakaknya itu dalam kondisi depresi yang bisa dibilang bahkan ada yang berat gitu Ki. Terus bagaimana dengan pasien yang depresi? Karena di sini aja saya udah lihat beberapa kali pasien yang datang ya linglung kayak orang bingung, terus bengong gitu dan ngomongnya pun nggak jelas gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi pasien depresi tersebut Ki? oke. Jadi nanti saya bakal jawab di video selanjutnya tentang teman-teman yang misalkan ada saudara ataupun kerabat yang mengalami depresi. Jadi saya akan jawab video selanjutnya di part 2-nya ya. Oke, gitu aja. Oke, baik Ki. Jadi kita akan bertemu lagi di part selanjutnya membahas tentang menyembuhkan orang yang mengalami depresi dengan teknik spiritual. Terima kasih Ki Seno sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga. Mungkin sampai di sini aja saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Bagi sobat jejak tala yang menonton video ini, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.